It's just by Alice. I'm calling from home. Seorang wanita muda yang cantik dan sukses sedang berusaha mengakhiri hubungan gelapnya dengan lelaki beristri. Untuk menemani kesehariannya, ia pun berteman dengan wanita introvert, petugas kebersihan apartemennya yang memiliki bekas luka bakar di wajahnya. Sampai kemudian ia menyadari luka bakar itu lebih dalam daripada apa yang terlihat di permukaan. Itulah premis dari film The Cleaning Lady, sebuah film thriller yang dirilis di tahun 2018. Dan halo YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Scene dibuka dengan seekor tikus yang terjebak dalam sebuah perangkap. Lalu tampak seseorang yang memunguti beberapa tikus lain yang telah dikumpulkan untuk ia masukkan ke dalam blender. Dan jus tikus pun siap disajikan. Dengan tambahan topping, pasti tampilannya lebih menggoda. Kemudian film The Cleaning Lady pun dimulai. Sang tokoh utama bernama Alice sedang menceritakan kegelisahan yang ia rasakan akhir-akhir ini kepada kekasihnya bernama Michael. Untuk melepas beban pikiran kekasihnya itu, lantas Michael mengajak Alice berlibur ke Italia selama 3 minggu. Tawaran itu pun disetujui Alice, meski ia sendiri tak yakin rencana itu bakal terwujud. Singkat cerita, Alice menelpon pengelola apartemen karena saluran air di kamar mandinya tersumbat. Kemudian, Alice mendatangi sebuah perkumpulan orang-orang yang mempunyai masalah untuk curhat dan saling support, sebuah perkumpulan yang lazim di Amerika. Dari sini kita tahu bahwa pacar Alice, yaitu Michael, adalah seorang yang sudah mempunyai istri. Hal inilah yang mengganggu pikiran Alice akhir-akhir ini. Ia yang tak ingin merusak rumah tangga orang lain bertekad mengakhiri hubungan gelap itu. Agar lebih cepat move on, salah satu teman menyarankannya untuk tak berkomunikasi lagi dengan Michael. Sesampainya di apartemen, Alice dikagetkan oleh seseorang yang berada di dalam kamar mandinya. Ternyata itu adalah orang yang dikirim pihak apartemen untuk memperbaiki saluran air kamar mandinya yang tersumbat. Mereka berdua pun berkenalan. Wanita itu bernama Sally. Sebagai seorang yang sibuk, Alice kemudian menawarkan pekerjaan lain kepada Sally, yaitu untuk membersihkan seluruh ruangan apartemennya. Namun, Sally tak bisa menerima pekerjaan itu, karena bosnya melarang pekerjaan di luar manajemen. Alice kemudian mendesak dengan menjanjikan bayaran $100 secara cash per kedatangan, serta tak akan memberitahukannya ke pihak manajemen. Kali ini Sally pun menerima tawaran itu. Lumayan pikirnya, hitung-hitung dapat penghasilan sampingan. Kemudian, Alice menjadwalkan setiap Selasa dan Jumat Sally bisa datang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Alice adalah seorang terapis kecantikan yang membuka praktek di apartemennya, dan kini ia tengah melayani salah satu pasiennya. Pasien Alice kaget oleh kehadiran Sally yang tiba-tiba. Penampakan wajah Sally yang dipenuhi bekas luka bakar membuatnya tak nyaman yang kemudian memilih pamit pulang. Ternyata ini adalah hari di mana Sally diminta Alice untuk membersihkan apartemennya. Setelah menjelaskan bagian-bagian ruangan mana saja yang mesti dibersihkan Sally, ia pun pamit untuk pergi mandi. Sally terpaku sejenak saat hendak mengepel ruangan kamar. Ia pun kemudian melihat-lihat perhiasan aksesoris Alice. Alice yang tertidur di bathtub tidak sadar jika kini Sally tengah mengintipnya. Alice berhasil beberapa kali menghindari komunikasi dengan Michael, tapi tidak untuk kali ini. Ia tergoda kembali dan akhirnya mengangkat telepon itu. Bahkan Alice juga setuju dengan permintaan Michael yang ingin mengunjunginya. Sadar akan keputusan yang telah ia ambil salah, Alice lantas menghubungi temannya untuk meminta saran. Sally yang pemalu dan sangat introvert membuat Alice bersimpati, yang kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama. Saat tengah makan malam, tiba-tiba Sally menceritakan tentang bekas luka akibat kecelakaan yang membuat wajahnya terbakar. Alice menghargai Sally yang mau terbuka, meskipun ia tak pernah menanyakan tentang apa yang telah Sally alami. Alice mendadak memberi isyarat kepada Sally untuk diam sejenak, karena ia menyadari akan kedatangan Michael di luar. Hal ini ia lakukan karena Alice berubah pikiran untuk tak jadi menemui Michael. Tiba waktunya Sally pamit. Alice yang tak tega melihat Sally pulang sendirian selarut itu, kemudian berinisiatif untuk mengantarkannya. Di mobil, Alice berterima kasih kepada Sally karena menemaninya makan malam, hal yang menyenangkan baginya saat mempunyai teman baru. You look like Barbie. Mendadak, Sally meminta Alice untuk menghentikan mobilnya. Sally berkata bahwa ia bisa melanjutkan dengan berjalan kaki dari tempat itu. Alice hanya bisa menurut, meskipun ia bingung karena tak melihat satupun rumah di dekat sana. Sesampainya di rumah, Sally kembali memperhatikan aksesoris perhiasan yang ternyata ia curi dari kamar Alice. Kemudian ia mengambil sesuatu dari kulkas.
itu tampak seperti daging tikus cincang yang diperlihatkan di scene awal tadi. Ia membawa jus tikus yang sudah tak segar itu ke dalam sebuah kontainer bekas untuk diberikan ke seekor. Bukan seekor, itu adalah seseorang yang belum kita ketahui. Singkat cerita, Michael kembali menelpon memakai telepon rumah yang tidak disimpan Alice. Michael memohon kepada Alice agar bisa menemuinya kembali, tapi Alice kekeh bahwa ia tak mau merusak rumah tangga orang dan bertekad untuk mengakhiri hubungan itu. Sementara dari dalam rumah, istri Michael yang bernama Helen memperhatikan apa yang dilakukan suaminya. Sesuai kesepakatan, Sally kembali datang untuk membersihkan apartemen Alice. Setelah semua pekerjaannya kelar, Alice menawarkan untuk mengajari Sally merias diri. Karena Alice memang ahli di bidang itu dan ingin membantu Sally agar bisa lebih percaya diri dengan penampilannya. Tak hanya itu, Alice juga memberikan salah satu gaunnya kepada Sally. Saat bercermin, Sally merasa ia begitu cantik. Ia tak pernah melihat penampilan dirinya seperti itu. Singkat cerita, Sally mendatangi Alice yang tengah tertidur, lalu membekapnya dengan kain yang sudah ditetesi obat penenang. Sally kemudian mengoleskan semacam krim masker ke seluruh wajah Alice. Ia juga mencoba memakai anting yang selama ini dipakai Alice. Saat bercermin, kita pun diperlihatkan flashback masa kecil Sally. Ketika kecil, wajahnya juga seringkali dirias oleh ibunya. Tapi ia selalu tak suka dengan kegiatan itu. Karena ternyata ibunya melakukan itu dengan tujuan menjualnya kepada para lelaki hidung belang. Sally dijadikan PSK oleh ibunya sendiri. Masa kecil yang kelam, sang ibu yang seharusnya merawat dan menjaganya justru menjadi germo untuk dirinya. Tak peduli Sally selalu menolak melakukan itu, ia tak punya keberanian melawan sang ibu. Sally lantas melepas masker di wajah Alice yang sudah mengering. Di rumah, Sally menuang semacam cairan latex ke dalam masker itu. Dan dengan sedikit sentuhan air, jadilah sebuah topeng yang menyerupai wajah Alice. Dari sini kita tahu bahwa ternyata Sally terobsesi dengan kecantikan yang dimiliki Alice. Ia membayangkan bagaimana memiliki wajah secantik itu. Ketika ia berada di salah satu ruangan di rumahnya, Sally tampak terpikir sesuatu dengan ruangan itu. Dan ini adalah scene penting yang wajib kita perhatikan. Kenyataannya, obsesi Sally lebih dalam lagi. Saat Alice sedang berada di luar, ia diam-diam masuk ke apartemennya untuk berendam layaknya kebiasaan yang dilakukan Alice. Masih ingat kan dengan adegan di awal tadi saat Sally mengintip Alice yang tengah berendam? Alice baru saja keluar dari tempat fitness. Tanpa ia duga, ada Michael yang menunggunya di parkiran. Alice yang masih labil karena belum sepenuhnya move on, akhirnya kembali tergoda untuk jatuh ke pelukan Michael. Aksi saling melepas rindu di antara mereka pun terus berlanjut di apartemen. Tanpa disadari, dari ruangan lain Sally mengawasi mereka. Esoknya, ketika Alice baru saja menelpon temannya, tiba-tiba ia dibekap oleh Sally. Usahanya dalam melawan pun tak berlangsung lama, karena obat bius yang ia hirup langsung bereaksi membuat Alice tak sadarkan diri. Dengan menggunakan ponsel Alice, Sally kemudian mengirim pesan ke Michael, meminta menemuinya di apartemen. Michael yang menerima pesan itu sudah pasti dengan senang hati menurutinya. Malamnya, dengan alasan pekerjaan ke istrinya, Michael meninggalkan rumah yang tentu saja untuk menemui Alice. Helen yang sudah curiga kemudian mengikutinya. Sesampainya di lokasi, Michael langsung masuk ke apartemen Alice karena pintunya tak dikunci. Saat ia tengah mencari keberadaan Alice, Sally menyemprotkan sesuatu ke wajahnya, yang disusul dengan membekap mulut Michael dengan obat penenang. Setelah Sally berhasil melumpuhkan Michael, ia pun kembali teringat memori masa kecilnya. Kala itu, Sally kecil yang tak mau melayani salah satu pelanggan ibunya melukai si lelaki dengan menggigit jarinya. Saat ia tengah mencuci luka di tangannya, Sally kembali menyerangnya dengan menusukkan pisau kecil di pahanya. Ia pun seketika menyambar panci yang berisi minyak mendidih di kompor dan menyiramkan ke wajah Sally. Dan ternyata inilah alasan sebenarnya kenapa wajah Sally dipenuhi luka bakar. Ketika Alice tersadar, ia sudah dengan posisi tubuh dan mulutnya diikat lakban, serta sebuah pisau dapur yang juga terikat di antara kedua genggaman tangannya. Sally lantas menyuruh Alice menusukkan pisau itu ke leher Michael agar skandal mereka berdua berakhir. Tapi tentu saja Alice tak mungkin tega melakukan hal demikian. Sally tak kurang akal, ia kemudian menyiramkan cairan asam floret ke mulut Michael untuk membuatnya menderita. Asam floret bersifat sangat korosif, jika mengenai kulit saja maka dapat menyebabkan luka bakar serius. Apalagi jika masuk ke dalam tubuh. Kali ini Michael sudah pasrah, bahkan seolah meminta Alice segera menusukkan pisau itu ke lehernya.
Alice tak punya pilihan lain karena bagaimanapun juga Michael pasti akan mati. Ia pun menusukkan pisau itu untuk segera mengakhiri penderitaan Michael. Alice yang masih shock kemudian disuntik obat penenang. Setelah tak sadarkan diri, ia pun dimasukkan ke dalam koper. Sally lantas membawa koper itu pergi menggunakan mobil Michael. Sementara itu, Helen yang sedang menunggu Michael di luar melihat mobil suaminya pergi meninggalkan apartemen. Ia pun bergegas kembali mengikuti mobil tersebut. Namun, Helen yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan terpaksa harus menepikan mobilnya dan kehilangan jejak mobil suaminya. Sesampainya di tempat tinggal Sally, Alice yang sudah tersadar kemudian diikat di kamar mandi. Sally lalu meninggalkannya untuk lagi-lagi memberi makan seseorang di kontainer bekas belakang rumah. Kita pun kembali diperlihatkan flashback masa kecil Sally. Sally suka sekali memainkan boneka Barbie-nya di dalam sebuah rumah boneka. Ingat dengan dialog ini? You look like Barbie. Ya, bukan kebetulan Sally memuji kecantikan Alice seperti Barbie. Dan dari ucapan itu, sebenarnya menandakan Alice sudah dalam kondisi bahaya. Sally kecil yang wajahnya rusak akibat terkena minyak panas, tetap dipaksa ibunya melayani nafsu lelaki para pelanggan ibunya. Tapi kali ini Sally sudah tidak tahan lagi dan mengancam akan meninggalkan rumah. Ibunya tiba-tiba murka dan mengambil gunting untuk memotong lidah Sally. Namun setelah sadar jika itu menakuti anaknya, ia pun mengurungkan niatnya dan memeluk Sally. Ibu Sally seperti mengidap bipolar, karena emosinya bisa tiba-tiba saja meledak, kemudian menjadi lembut beberapa saat kemudian. Sally yang sudah tidak tahan kemudian menusuk punggung ibunya memakai gunting dan mencekiknya. Seseorang misterius dalam kontainer itu tampak menolak ransum makanannya. Namun Sally memaksa ia untuk menelannya, dan ternyata itu adalah ibu Sally dengan kondisi lidah yang sudah terpotong. Sally kemudian membawa mobil pick-up-nya pergi dari sana. Helen yang terjebak di mobilnya yang mogok beruntung dibantu seseorang pengemudi yang melintas. Orang itu rela membagi bahan bakarnya sehingga Helen bisa melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Sally ternyata kembali ke apartemen tempatnya bekerja untuk mengemasi dan mengangkut barang-barang. Helen melihat mobil suaminya terparkir. Ia pun menepikan mobilnya dan memeriksa masuk ke dalam rumah. Ia mendengar suara dari arah kamar mandi. Setelah dicek, ia pun melihat Alice yang terikat. Sontak Alice meminta tolong untuk melepaskan ikatannya. Sementara di luar, Sally ternyata sudah kembali dan melihat mobil lain terparkir yang mana itu mobil Helen. Di dalam rumah, Helen menanyakan keberadaan suaminya kepada Alice. Tapi Alice tak punya waktu menjelaskan dan meminta Helen segera melepaskan ikatannya sebelum Sally kembali. Setelah ikatannya lepas, mereka berdua pun bergegas pergi dari sana. Naas bagi Helen, ia yang hendak melangkah keluar di pintu, tiba-tiba kepalanya dihantam sekop oleh Sally. Melihat Helen terjatuh, Sally kembali menghantamkan sekopnya berulang kali ke wajah Helen. Alice tak mungkin menolongnya dan memilih menggunakan kesempatan itu untuk kabur mencari jalan lain. Karena tak menemukan jalan keluar, Alice memilih bersembunyi dari kejaran Sally. Setelah merasa Sally tak menemukannya, Alice pun kembali menuju pintu utama untuk kabur. Langkahnya tiba-tiba terhenti dan memutuskan mengambil kunci mobil Helen terlebih dahulu. Setelah menemukan apa yang ia cari, Alice bergegas berlari menuju mobil Helen. Ketika akan menghidupkan mobil, Sally tiba-tiba memecahkan kaca mobil tersebut dan menyuntik leher Alice. Alice masih sempat keluar dari mobil untuk melarikan diri, namun ia pun langsung roboh. Ketika kembali sadar, Alice merasa seperti di dalam kamarnya, tapi dengan kondisi kaki yang dirantai. Saat melihat ke jendela, ia pun melihat sosok Sally menatapnya dari luar. Dan ia pun sadar bahwa itu bukanlah kamar apartemennya. Dan itulah ending film The Cleaning Lady. Bagi sebagian orang, mungkin ending ini sedikit membingungkan karena terkesan menggantung. Tapi tidak jika kita mengamati detail setiap scene-nya. Ingat dengan Sally kecil yang suka memainkan Barbie-nya di rumah boneka? Sally terobsesi dengan kecantikan Alice yang bagaikan boneka Barbie. Dan dengan mengurung Alice, maka ia pun seperti boneka Barbie yang berada dalam rumah boneka. Di scene inilah ia terpikir ide untuk mendekor ruangan itu menyerupai kamar Alice. Makanya ia kembali ke apartemen untuk mengangkut barang-barang perabotan dari kamar Alice. Pertanyaannya, apakah Sally akan memberi makan Alice daging tikus juga? Bisa jadi, tapi kemungkinan sudah digoreng dulu atau setidaknya direbus. Baik, sampai di sini dulu saya dalam menarasikan alur film The Cleaning Lady. Film yang menginspirasi kita untuk menjaga kebersihan.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar saya bahagia. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.